Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Thank you nih Pak Gatot sama yang menonton acara ini. Saya dikasih kesempatan buat cerita ya. Jadi auditorium ini adalah multifunction. Auditorium untuk universitas. Tentu saja sebagaimana fungsi auditorium di universitas itu adalah digunakan untuk seminar, digunakan untuk kelas besar gitu. Kemudian yang terpenting adalah wadah buat choir Unpar. Kita tahu choir Unpar ini sudah level internasional. Jadi mereka membutuhkan tempat untuk berlatih, untuk mengembangkan potensinya. Ya. Nah selain itu juga untuk orkestra, untuk orkestrasi ya. Untuk orkestrasi karena itu dibuat panggungnya, stage-nya berukuran sekitar 270 meter square ya. Jadi mampu untuk menampilkan sampai 100 pieces ya, bahkan mungkin level simfoni begitu. Nah selain itu juga di auditorium ini bakal disewa-sewakan, bisa disewakan untuk sebagai ruang ibadah gitu ya. Tapi bisa juga untuk event-event ya. Mungkin misalkan acara gathering, acara promosi dan sebagainya begitu. Nah, kurang lebih fungsinya adalah seperti itu, gitu. Nah, dengan fungsi seperti itu kami berpikir
bagaimana kita membuat desain yang istilahnya mempermudah dalam hal ini ownernya Unpar pada saat mengoperasikan, karena ini institusi pendidikan gitu ya, bukan seperti kayak entertain. Ya, sehingga untuk SDM yang benar-benar menguasai audio, multimedia, lighting terbatas. Jadi pertama kami menerapkan apa yang kami sebut adalah green acoustic design. Jadi desain akustik yang meminimalkan penggunaan sound system, khususnya untuk choir, orkestra. Kita tahu kalau harus setting mic itu betapa rumitnya. Jadi ini dirancang choir atau orkestra itu bisa tampil tanpa sound system, ya. Jadi ini mempermudah operator Unpar untuk mengoperasikan. Dan pada saat digunakan sound system, katakanlah untuk seminar begitu, tentu ada mic yang harus dipasang, entah itu mic ghost neck maupun handheld, baik itu yang kabel maupun wireless. Nah, karena ini sudah konsepnya green acoustic, setting equalizer mestinya nggak terlalu diminimalkan, ya. Jadi hanya bermain gain, dan gainnya juga tentu tidak perlu besar-besar, sehingga walaupun menggunakan sound system, kesannya adalah natural seperti tanpa sound system, begitu. Ini dari sisi audio yang mau kita hadirkan. Nah, kedua adalah dari sisi multimedia, karena multifungsi tadi, salah satu tantangannya adalah fungsi tanpa sound system tadi, tetapi dikawinkan dengan keberadaan panel LED. Jadi di sana akan ada panel LED berukuran 18 meter lebar, tingginya sekitar 3,6 meter. Keberadaan si panel LED ini adalah satu kemutlakan karena peruntukannya multifungsi, ya. Nah, jadi menjadi tantangan adalah keberadaan panel LED itu menghilangkan area treatment akustik yang sangat vital. Nah, jadi bagaimana caranya fungsi yang tadi tanpa sound system tadi, orkestra choir, bisa kita tampilkan dengan keberadaan panel LED tadi. Jadi kami harus benar-benar menghitung kompensasi akustiknya, begitu. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah yang kita tahu, panel LED itu adalah suatu benda yang mengeluarkan noise. Noise dari mana? Dari fan. Ya. Kalau saya nggak salah, ada kurang lebih 240 fan di dalam panel LED yang ukurannya 70 meter persegi ini. Nah, sedangkan fan ini tidak harus ada. Karena kalau fan ini kita hilangkan, akibatnya overheated, mengakibatkan lifetime daripada panel LED ini jadi pendek. Jadi kami harus memikirkan bagaimana caranya meminimalkan noise dari fan panel LED ini. Ini tantangan kami di sana. Fitur yang menarik adalah ini, karena dari panitia menuntut green, maka kami mendesain semua perangkat itu harus hemat energi. Jadi baik itu audio, baik itu multimedia, baik itu stage lighting. Contoh dalam hal audio, ya. Untuk menekan hemat energi, kami hanya menggunakan speaker 12 in, dua buah kiri, 2 buah kanan, artinya 4 untuk full range, dan hanya 1 unit subwoofer 2x18. Ya, jadi kapasitas 1000 hanya menggunakan 4 speaker full range dan 1 subwoofer. Nah, dengan demikian kapasitas listrik yang dibutuhkan oleh
audio system itu minim, ya. Nah, semua perangkat yang ada di dalam auditorium itu, mulai dari audio, panel LED, multimedia, kamera sistem, lalu stage lighting, itu disuplai oleh suatu alat yang disebut power conditioner. Kenapa disebut power conditioner? Karena semua listrik kami pastikan harus clean, bersih, ya. Sehingga lifetime dari semua perangkat itu jadi panjang. Dan kedua, dilengkapi dengan baterai backup, semacam kayak UPS. Nah, kami akan mencoba apakah baterai UPS yang tersedia itu bisa mengcover satu acara full tanpa perlu ada supply listrik. Secara teoritis sebenarnya dikatakan kapasitas baterainya hanya bisa 20 menit. Ya, tetapi 20 menit itu kapasitas audio, multimedia, dan stage lighting itu full power. Kenyataannya kita nggak pernah menggunakan full power. Jadi nanti kami akan coba apakah mampu untuk acara yang 1,5 jam atau sampai 2 jam. Itu 100% tidak menggunakan listrik PLN ataupun genset. Nah, kira-kira target desain kita seperti ini. Ya, mungkin Pak Gatot harus menunggu sampai akhir Januari mungkin. Baru kita bisa tahu apakah yang dikonsepkan itu bisa tercapai atau tidak. Oke, terima kasih Pak Andi.